Saya sekali lagi undang kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih dari berbagai tempat keluarga besar ini berkumpul, dan kami rindu mengalami kebenaran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, oleh karena anak-Mu Ira Bus boleh merayakan ulang tahunnya. Dalam nama Yesus Kristus urapi hamba-Mu. Haleluya, amin. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah. Nah, kalau kita baca Alkitab baik-baik, dalam Kejadian pasal 1, Alkitab bilang manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu punya 3 pengertian. Yang pertama ialah dia mencirikan karakter dan sifat-sifat Allah. Karakter dan sifat Allah itu penuh kasih, kedamaian, ya, keadilan, sukacita, damai sejahtera, yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru sebagai buah roh. Jadi segambar dan serupa dengan Allah yang pertama ialah memiliki sifat-sifat Allah. Yang kedua, segambar dan serupa dengan Allah itu sama dengan memiliki roh Allah. Untuk apa? Supaya manusia itu terus menyembah Allah, terikat kepada Allah, dan menyatu dengan Allah. Dan yang ketiga, segambar dan serupa dengan Allah, artinya Allah sudah punya pola, Allah sudah punya mal. Kalau seorang tukang jahit, menjahit baju itu dia punya polanya. Nah, pola manusia ialah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah gambar dan rupa Allah, dan kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi, 3 prinsip dasar dari gambar dan rupa Allah. Kita punya karakter Allah, ciri-ciri sifat-sifat Allah, kita punya roh Allah, dan kita diciptakan seperti gambar Kristus sendiri. Kalau begitu tujuan hidup kita, tujuan hidup Ira ialah segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tidak hanya Tuhan menciptakan kita, tapi Tuhan juga menyediakan semua kebutuhan. Perhatikan lanjutan Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Ternyata Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tapi Dia menyediakan tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu indah, namanya taman. Di Alkitab pada menyebut 3 taman. Pertama Taman Eden, yang kedua Taman Getsemani, dan kitab Wahyu 21 menyebut taman kota. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, di Taman Eden pernah terjadi malapetaka. Manusia mengambil buah dan jatuh dalam dosa. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus Kristus sebagai juru selamat mengambil cawan dan menuju salib, mati untuk dosa-dosa kita.
Dan yang ketiga, taman kemuliaan atau taman kota, di mana ketika Tuhan datang kembali, Dia akan membawa kita, anak-anaknya, untuk bersama-sama hidup dalam kekekalan yang disebut Yerusalem Baru. Jadi perhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara karyanya. Nah, di tengah-tengah taman itu ada 3 jenis pohon. Yang pertama dalam ayat 9, yang pertama pohon yang baik untuk dimakan buahnya. Berarti kebutuhan jasmani terpelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau yang setuju boleh lambaikan tangan. Bahwa kebutuhan kita dipelihara Tuhan. Taman buah-buah yang buahnya enak, menarik untuk dimakan. Yang kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Pohon kehidupan menunjuk kepada Kristus sumber kehidupan. Dan karena itu tidak hanya kebutuhan jasmani yang dipersiapkan, tapi juga kebutuhan spiritual, hubungan dengan sumber kehidupan. Dan yang ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini bicara tentang hikmat-hikmat, bicara tentang jiwa kita, bicara tentang kehendak kita. Jadi Tuhan pelihara tubuh kita, Tuhan pelihara jiwa kita, Tuhan pelihara roh kita. Dan kita adalah manusia roh yang hidup di dalam tubuh dan punya jiwa. Itu sebabnya secara holistik, secara sempurna, Tuhan memenuhi semua kebutuhan itu. Jadi kalau ditanya ada berapa jenis pohon di Taman Eden, ada 3. Memang banyak, tapi hanya ada 3 jenis pohon yang buahnya dapat dimakan, kebutuhan jasmani terpenuhi, pohon kehidupan, kebutuhan spiritual disediakan, dan kebutuhan hikmat dan pengetahuan. Tetapi manusia kenapa jatuh dalam dosa? Karena dia menyalahgunakan hikmat dan pengetahuan yang dimilikinya sendiri. Dan dia tidak bersumber pada hikmat dan pengetahuan dari Allah. Yang berikutnya perhatikan ada ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Bapak Ibu perhatikan secara khusus buat Ira, ada satu sungai yang Tuhan ciptakan. Dan saya mau beritahu secara manusiawi, alam ini terbatas. Sungai apapun bisa kering. Tapi Allah adalah sungai kehidupan yang tidak pernah kering. Dan ada 4 jenis sungai yang disebutkan namanya. Mungkin Bapak Ibu belum pelajari, tapi saya kasih tahu. 4 jenis sungai bukan sekedar punya nama. Tapi sungai yang pertama namanya Pison. Pison dalam sebuah terjemahan dengan menggunakan bahasa asli. Pison artinya increase. Pison artinya peningkatan. Jadi manusia tidak hanya disediakan kebutuhan-kebutuhannya, tapi kalau dia bersumber pada sungai kehidupan, pada sungai Allah sendiri, maka dia akan mengalami peningkatan-peningkatan, peningkatan karakternya, peningkatan hikmatnya, peningkatan kedewasaannya. Itu artinya Pison. Yang kedua Gihon. Gihon itu artinya membuih atau melimpah. Kalau orang yang biasanya minum bir, atau saudara pernah lihat orang minum bir, kalau bir dituangkan ke gelas, ada buih-buihnya. Jadi Gihon artinya berbuih, artinya melimpah-limpah. Orang yang terus ada pada sungainya Allah,
dalam sumber kehidupan. Hidupnya akan terus berbuih-buih. Dia akan penuh kelimpahan, kelimpahan kasih sayang, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan sukacita, dan kelimpahan itu dinikmati dan dialami oleh baik keluarga maupun orang-orang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku, nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Tigris artinya percepatan. Jadi orang-orang yang hidup dalam aliran sungai Allah itu, dia mengalami percepatan. Dia tidak stuck, dia tidak di tempat, dia tidak di comfort zone, tapi dia selalu move on, dia bergerak maju mengikuti aliran kehidupan dari Allah, sehingga hidupnya terus berdampak, dan hidupnya terus menjadi berkat buat banyak orang. Sungai yang keempat namanya Efrat, artinya breakthrough, mengalami terobosan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perhatikan, ya, Tuhan ciptakan manusia, memberi rohnya kepada dia, menyediakan tempat yang begitu indah dan nyaman, kemudian menyediakan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, hikmat, pengetahuan, akal budi. Tetapi juga Tuhan sediakan ada nama-nama sungai, Pison, ada increase, ada peningkatan, ada Gihon, ada kelimpahan, ada Tigris, ada percepatan, ada Efrat, ada terobosan-terobosan. Dan itu terjadi kalau kita tetap konsisten pada kita sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Kata pekerjaan baik adalah karakter Allah, perbuatan-perbuatan baik Allah. Dan tidak hanya perbuatan baik, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam semua perbuatan baik itu. Hari ini anak kita, keponakan kita, saudara kita, Ira, memasuki 49 tahun. Nah, perjalanan yang cukup panjang, dan harapan Ira supaya bersama suaminya mereka mengalami kebahagiaan. Karena itu pesan pastoral saya buat Ira ialah bersama suamimu mengalami pison, mengalami peningkatan dalam karakter dan kedewasaan, mengalami Gihon, kelimpahan, mengalami Tigris, percepatan, tapi juga mengalami Efrat, terobosan-terobosan dalam hidup. Dan ingat, apapun yang kita hadapi, Yesus telah mengambil cawan di Taman Getsemani untuk menebus peristiwa Taman Eden, supaya kita bersama-sama bisa mengalami kemuliaan ketika Yesus datang. Mengalami taman kota Yerusalem baru. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik Ira, saya, Ibu Nana, Ibu Magdalena, Ibu Gerda, ya, Ibu Ida, Bapak Pendeta, Theo, semua kita yang hadir hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memberi kita insight yang baru, bahwa hidup kita tidak biasa-biasa, tapi hidup kita harus mengalami peningkatan, mengalami kelimpahan, mengalami percepatan, mengalami terobosan untuk menampilkan karakter Allah bagi dunia. Ira, happy birthday, be yourself, dan Allah mengasihi engkau. Dia memberi rohnya kepada engkau supaya engkau menyembah dia. Dia menciptakan engkau segambar dan serupa dengan dia, supaya tujuan hidupmu seperti karakter Kristus, dan hidupmu bersama suamimu
bisa menjadi berkat dan banyak orang datang kepada sumber kehidupan, Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa untuk firman Allah. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman, bersyukur untuk pertambahan usia Ira 49 tahun. Bersyukur juga untuk ibunya, Ibu Gerda, yang telah melahirkan seorang putri dalam perjalanan hidupnya. Bersyukur untuk seluruh keluarga yang tersebar di Indonesia, di Belanda, di Jerman, di Amerika. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan hari ini, memberi kami pencerahan untuk menjalani hidup sehari-hari, karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berkati Ira secara khusus bersama suaminya, supaya kerinduan hati mereka seperti kerinduan Kristus. Mereka tetap ada di dalam aliran sungai kehidupan Allah, dan mereka bisa memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.